baju ke panggung. Emang ini penyanyi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Jadi Mas Bagas ini sering banget bikin tanda kutip pergerakan atau mungkin menggerakkan teman-teman yang menjadi viewers di Instagram. Main TikTok gak sih? TikTok cuma uploadan dari Instagram aja. Oh, oke. Kayaknya terlalu keras di TikTok kayaknya. Berani kamu ya? Berani? Antum berani main TikTok antum? Saya tidak berani sampai sekarang soalnya. Tapi banyak yang komen, head comment ada di Ya, TikTok? saya masih heran sih Mas Obin. Kenapa komennya bisa 180 derajat itu saya masih heran. Oke. Ada komen di Instagram itu begini, tiba-tiba buka TikTok loh kok begini gitu. Emang beda ya SDM-nya. Oke, Mas Bagas ini lebih suka menulis atau gimana sih? Ya kalau alhamdulillah sih sekarang sih fokusnya ke dunia kepenulisan. Oke. Ya, alhamdulillah dengan izin Allah udah nulis 9 e-book pengembangan diri, ini baru proses ke-9, terus baru proses buku kedua. Ya, yang buku pertama alhamdulillah udah ada di Gramedia, kalau teman-teman mau ke Gramedia, nanti bisa cari buku saya. Judulnya apa tuh? Remake saatnya menata ulang diri. Remake saatnya menata ulang diri. Menata ulang diri. Nah, kayak nyambung banget sama tema hari ini ya. Orang itu kalau udah ketemu pasangan emang hawanya bermesraan gitu kan. Dan banyak ketika sudah menikah itu rasanya sih udah romantis, rasanya udah baik sama pasangan, tapi nyatanya nggak demikian. Itu kalau dari kacamata Mas Bagas sendiri gimana? BTW udah punya istri kan? Alhamdulillah sudah. Nah, jadi saya pantas lah ngomong di sini. Pantas. Anak berapa? Baru 1. Alhamdulillah. Baru 1 alhamdulillah. Baik, tolong jawab yang tadi. Iya, kalau soal romantis itu sebenarnya kadang ada salah kaprah ya Mas Robin. Panggilnya Mas Robin atau Mas Obin? Obin aja, Obin. Mas Obin. Ada sebagian orang tuh beranggapan romantis itu nggak pernah ada cekcok. Oke. Kadang orang beranggap romantis itu nggak pernah ada cekcok. Jadi sekalinya cekcok, wah saya nggak romantis, saya gagal menjadi seorang kepala rumah tangga yang begini. Atau mungkin sebagian istri merasa bahwa saya gagal jadi istri yang baik. Padahal tuh tolak ukur romantis itu ketika cekcok dia cepat selesai. Oke. Nah, ya, jadi ketika cekcok dia cepat selesai. Kalau tolak ukur romantis itu nggak pernah cekcok, lalu bagaimana dengan Ibu Aisyah yang ketika ada tamu kemudian melemparkan piringnya, kemudian sebel-sebel, kemudian ada Ali bin Abi Thalib yang pernah tidur di masjid karena jengkel sama istrinya. Kalau ini koridor romantis itu nggak pernah cekcok, wah para Nabi dan Rasul berarti nggak pernah romantis gitu. Kenapa jawaban beliau langsung ke arah cekcok ya? Emang antum sering banget emang cekcok dulu? Iya, awal-awal nikah sering atau sampai sekarang masih continue? Alhamdulillah sih enggak lah ya, alhamdulillah. Oke, enggak istirahat ya. Enggak ya, alhamdulillah ya. Jadi memang itu adalah keharusan berarti ya dalam pasangan ya. Memang menyatukan dua visi yang atau mungkin isi kepala masing-masing itu yang tidak mudah gitu ya. Jadi tolak ukur romantis sendiri ya cekcok juga bagian dari itu gitu. Betul, yang penting jangan lama-lama. Ya, kadang orang kalau cekcok kelamaan atau misalnya kadang-kadang misalnya sebagian suami gitu ya beranggapan lagi penggebu-gebu kan Mas Sobin kan. Wah, pokoknya saya jadi suami ideal gitu ya. Oke. Ya, kalau perlu saya jadi Indomie supaya jadi seleramu kan gitu. Ya. Nah, ketika ngerasa menggebu-gebu, nanti ketika istri namanya perempuan ya, lagi capek, lagi nggak pengen ngobrol tuh laki-laki tuh kadang pengennya pokoknya segera selesai kan gitu permasalahan. Iya benar. Padahal sebenarnya kalau kita ngelihat fikih pun ya sesama muslim itu kan punya kuota 3 hari untuk sebel sebenarnya. Jangan 3 hari juga sih. Iya dah. Saya 2 jam aja udah sisa ya. Udah ini, aduh. Walaupun ada kuota tapi kayaknya yang cewek gak usah denger deh. Kalau denger Mas Taitan dia ntar dulu masih 2 hari, 1 hari lagi, ntar begitu. Bahaya ya. Bahaya. Tadi tolong di delete ya bagian tadi ya, biar Mbak pada tahu ya. Iya nanti malah mikirnya pokoknya saya harus 3 hari dulu diem. Gitu. Iya, soalnya mereka tuh makhluk yang itu tadi kan planet lain, ya itulah mereka itu ya. Sebut saja perempuan, bener gak sih? Enggak gitu ya, tergantung suaminya gitu ya. Betul, makanya saking luar biasanya kita sebagai suami harus sabar tuh Mas Obin. Sampai sebagian ulama tuh menuliskan as-sabru ala zaujati. Ada kitab namanya Sabar Terhadap Istri. Saking luar biasanya berarti kan. Oke ya.
Yang sudah menikah boleh angkat tangan, yang suami, yang cowok-cowok yang udah menikah angkat tangan, ayo. Yang senasib enggak? Oke, angkat tangan yang udah menikah, ayo. 1, 2, 3, satu udah angkat tangan. Nah, ya. Ayo, yang di belakang sudah menikah Mas? Oh belum. Wah ini belum ini ya, jomblo ya. Oke, jadi memang begitu ya? Ya, memang begitu. Karena kan dalam sebuah hadis kan ya perempuan itu kan diciptakan dari tulang rusuk. Kalau kita paksa bengkok ya kan. Bahkan kalau kita paksa bahkan sampai patah itu maksudnya sampai talak gitu. Kalau terlalu dipaksa, artinya sebagian ulama menjelaskan kalau hadis itu tersebut tuh lagi ngomongin soal laki-laki itu menanggung Mas Obin. Menanggung beban, menanggung akhlak istri. Wow. Jadi bukan lelaki itu pokoknya istri itu harus berubah, enggak, tapi menanggung. Beda ya, mengubah sama menanggung. Menanggung itu gini, oh istri saya tuh tipikalnya mudian ya sudah, saya perlu belajar untuk bisa menerima mudinya. Nah itu. Ya. Oke. Buat yang jomblo, tolong denger kajian ini diulang-ulang terus ya, bener ya. Soalnya ini bekal yang bagus buat kalian semua. Jadi kalau misalnya dia mudi ya begitu ya. Kembali lagi ke sabar ya. Alhamdulillah sih saya nggak berangkat ya, tapi nonton live ya, doa ya, bariki langsung ya. Oke, jadi begitu ya. Nah, pandangan Mas Bagas atau Mas Raid ya? Mas Bagas. Mas Bagas, gimana kalau si perempuan ini, istri ini, dia ngotot pengen kerja? Wah itu ya berat ya. Alhamdulillah istri saya sih manut ya. Masya Allah. Alhamdulillah, tapi memang agak berat ya Mas Obin ya. Ini pertanyaan mungkin nanti dijawab sama Seduda kayaknya lebih mumpuni terkait bagaimana kalau istri mau kerja. Cuman kalau dari pandangan saya pribadi, yaitu pentingnya laki-laki harus lebih level up daripada istri. Nah, supaya laki-laki bisa, ya udah kamu nggak usah kerja, kamu butuh es krim saya belikan tiap hari kan. Masya Allah. Kamu butuh apa sih kerja? Butuh apa sih? Misalnya butuh apa sepatu, ya udah nanti tiap bulan saya beliin. Nah, itu kalau suami level up di atas istri. Tapi kalau suami itu mohon maaf ya, maksudnya masih setara atau di bawahnya, ya agak susah kalau istri bilang saya mau kerja Mas gitu. Iya sih. Bahkan di beberapa daerah ya yang saya temuin itu suaminya tuh cuma jemput istrinya. Dia di rumah nggak tahu dangdutan kayak sabung ayam kayak nauzubillah, main slot kayak aduh menyembah Zeus nauzubillah. Itu memang pengaruh berarti ya. Kalau si perempuan lebih itu bahaya juga berarti. Bahaya. Kecuali memang sudah ada kesepakatan. Istrinya istri soleha, misalnya istrinya dokter, gajinya sudah banyak, suaminya sudah ngurus rumah, ini kesepakatan. Tapi kalau tadi misalnya minta kerja, berarti kan istri rasa saya belum cukup nih gitu. Iya. Walaupun kalau perspektif kerja ya tetap bisa boleh-boleh aja, cuman kan ya balik lagi ya kerjanya harus di luar apa bisa WFA. Masya Allah. Ini yang di depan nih Mas Radit pengennya punya istri pekerja atau di rumah? Loh ini pertanyaan serius, tolong dijawab serius dong. Kamu umur berapa sih? 20. Oh belum ini ya. Masih belum terbayang ya. Kalau saya sih dari dulu pengen punya istri ya memang yang dia di rumah. Saya nggak mau dia ketemu lawan jenis, terus nanti obrolan di luar pengetahuan suami itu banget tuh. Soalnya saya sebagai laki-laki juga berbahaya ketika memandang yang lain gitu. Karena kita juga harus melihat diri kita juga kan. Kalau Mas Bagas gimana melihat? Betul. Karena kalau saya ngelihat tuh pernikahan tuh cuma ada dua Mas Robin. Ada yang laki-lakinya alfa, ada yang perempuannya alfa. Ada yang laki-lakinya alfa, maksudnya dia lebih bisa ngatur rumah tangga. Ada yang memang istrinya yang alfa. Nah, setahu saya kalau saya coba lihat-lihat di sekeliling itu kayaknya kebanyakan cuma begitu aja. Nah, tinggal kita mau pilih istri yang manut, tapi pasti ada minus-minusnya, diantaranya kayak misalnya manja atau misalnya segala macamnya gitu kan. Atau misal punya istri yang alfa, saya kayaknya pengen punya istri yang macam-macam bisa sendiri rasa tinggal bisa, tapi kadang susah untuk dikasih tahu karena dia ngerasa semua bisa gitu. Masya Allah. Jadi siap-siap ya teman-teman ya, sebelum menikah ada apa aja sih tahapannya sih? Misal orang nih mau memulai sesuatu dengan pacaran udah tahu kan itu bakal jadi sumber masalah, dan ketika menikah bakal dibantai sama Allah kan dosa-dosa pacarannya dulu. Nah ini gimana caranya sih untuk Mas Bagas sendiri? Waduh, ini harusnya dijawab sama Ustadz Huda ya, lebih paham ya. Tapi kalau suruh saya jawab ya, saya jawab sedikit ya Mas Ubin. Yang jelas kalau dalam pernikahan itu kan secara umum ayat itu menjelaskan laki-laki yang baik
untuk perempuan yang baik. Oke. Ya, itu secara umumnya. Tapi ada juga pengecualiannya, misalnya kayak istrinya Fir'aun. Istrinya soleha tapi laki-lakinya beler. Oke. Pengecualian ya. Pengecualian. Atau misalnya Nabi Nuh alaihissalam, suaminya Nabi, istrinya kafir. Jadi memang ada pengecualian seperti itu yang nggak bisa kita pungkiri. Ya, tapi yang jelas secara defaultnya itu kita akan ketemu sama seseorang yang sama lah gitu kurang lebih. Oke, saya pernah diginiin sama istri saya. Hehehe, kamu kan menikahi dirimu sendiri gitu. Oh iya ya, saya dulu begini ya. Betul. Makanya apa namanya di kitab As-Sabrul Zawjati itu disebutkan kalau kita pengen lihat akhlaknya suami pengen lihat akhlaknya suami, lihatlah akhlak istri. Karena istri itu biasanya ngikut suami. Nah, kadang suaminya tuh bilang, oh istri saya begini, padahal suaminya begitu. Lo tuh denger tuh bos ya, jangan nyalain istri terus ya. Istrinya disalahin ini, padahal dia sendiri gitu ya. Iya, makanya tadi kalau Mas Abin nanya gimana tahap pertamanya ya tadi memperbaiki diri. Oke, jadi yang ditulis dalam bukunya apa namanya Mas Bagas juga sama ya, dimulai dari diri sendiri dulu. Betul. Berubah dulu gitu ya. Betul. Nanti kalau kita sudah berubah, insya Allah lingkungan juga bakalan berubah. Oke. Almaru ala dini khalili fazur ahadukum man yukhalil. Kita kan ketemu sama orang-orang yang sesuai gitu. Oke. Jadi memang dimulai dari diri sendiri dulu, minta sama Allah, dan akhirnya ketemu lingkungan yang baru. Memang lingkungan ini bukan faktor penentu tapi pendukung ya. Betul. Kalaupun akhirnya ketemu istri yang jengkelin atau ketemu suami yang jengkelin, ya situ sudah balik lagi. Masuk kaidah wa sa'antaru syai'an wa ja'alahu fi khairan katsiran. Kalau kita ngerasa itu jelek, sesungguhnya Allah kasih kebaikan yang banyak di situ. Tuh, dengar tuh ya. Allah juga bilang kan ya, yang buruk bagi kamu belum tentu baik bagi Allah, dan sebaliknya ya. Dan untuk memupuk hati untuk seperti itu, apalagi sudah menikah dan apalagi seorang punya pangkat kan, laki-laki kan punya pangkat, dipandang tiba-tiba sampai rumah jadi kucing gitu kan, macannya jadi kucing lah gitu kan. Itu gimana menyikapinya dan saya kayak nggak mau begitu kayak gitu. Iya, Masya Allah ya, ini menarik banget. Ini kenapa saya jadi yang banyak bicara? Ini kan opening dulu nih. Oh gitu ya. Ya kalau kita ngomongin soal seperti itu, balik lagi ke surat An-Nisa ya. Bukan surat An-Nisa tapi ya termasuk surat An-Nisa ya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, sama hadis Rasulullah SAW kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Ra'in itu dalam bahasa Arab artinya pengembala. Oke. Ya, jadi kalau ngomongin soal suami itu bagian penggembala. Kalau penggembala itu nggak mungkin dia nggak tahu tujuannya kan Mas. Iya. Masa ya bawa hewan-hewan ya udah terserah, mau ke CL, mau ke DP mau ya terserah. Nggak mungkin. Namanya penggembala itu pasti dia tahu kandangnya kemana. Nah itu tugas suami. Suami itu harus ngerti tujuan rumah tangganya kemana. Yang kedua yang namanya penggembala itu tahu karakteristik hewan-hewannya, ya kan? Yeah. Oh ini sapi ini memang suka nyeruduk nih misalnya. Oh ini kambingnya memang suka begini-begitu. Itu perumpamaan yang luar biasa dari Rasulullah SAW. Jadi suami itu harus ngerti karakteristik istri. Ya, kemudian yang ketiga, pengembala itu nggak mungkin sekedar mengembala. Saya sama Sobin atau sama teman-teman tiba-tiba dikasih hewan bebek banyak, ayo coba digembala, kita nggak bisa. Yeah. Itu artinya suami itu harus punya ilmu untuk menggembala dalam tanda kutip tadi. Nah, ketika suami itu bisa memaknai ra'in tadi, pengembala tadi, maka dia akan lebih ngerti gitu. Iya, ini kajian untuk suami ya. Tapi berarti kita sebagai suami juga benar-benar harus tahu karakter wanita dari A sampai Z dulu berarti ya? Iya, makanya kalau kita belum selesai sama diri sendiri ya repot gitu. Tadi pagi saya dapat cerita dari teman saya, jadi dia tuh nikah sudah cukup lama, tiba-tiba istrinya berubah karena tadi saya bilang kerja. Jadi punya kemampuan untuk paket, datang tuing paket, jadi sehari paketnya banyak banget, katanya sampai ratusan ribu. Sebelumnya nggak pernah begitu. Dan semenjak ada seperti itu berubah, dia punya kemampuan kan, akhirnya dia bilang, loh ini pekerjaanku, passionku dari dulu nih, aku tunggu, akhirnya ada kesempatan sampai akhir, gak lama kok pekerjaan ini gitu. Ini kan semua atas izin Allah. Waduh, udah bawa Allah lagi. Tapi ternyata yang dikerjakan itu kurang tepat. Dan akhirnya membuat dia jauh dari kata harmonis dan romantis tadi itu. Itu gimana ya?
Ya balik lagi ya, itu pentingnya peran suami itu sangat-sangat penting. Bahkan di ayat Al-Quran itu secara umum kalau kita ngelihat ya teman-teman ya, banyak obrolan ke anak itu disampaikan sama bapak bukan sama istri. Contohnya misalnya Nabi Ibrahim ngomong sama Nabi Ismail, kemudian Luqman ngomong sama anaknya, kemudian nanti Ibrahim kemudian ngomong sama siapa lagi. Banyak suami justru yang ngobrol sama anaknya, karena istri itu cuma sekedar dalam tanda kutip ya, bukan sekedar sih, tapi untuk menenangkan anak aja, udah begini, udah nggak apa-apa. Tapi kalau untuk mengarahkan keluarga seperti apa itu memang tugas suami. Pokoknya kalau dicek dari awal sampai akhir akan kita temui lebih banyak percakapan ayah kepada anak ketimbang ibu kepada anak. Ya, saking beratnya suami. Makanya tadi Mas bilang ini kajian suami ya. Jawabannya gimana ya? Soalnya di kitab-kitab tentang nikah gitu ya, itu baru kemarin juga saya selesai gitu kan, di kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin kayak Nuqudamah, 3 halaman itu bahas soal suami, 1 halaman cuma bahas soal istri. Oke, jadi apapun masalah yang ada dalam rumah tangga kamu, cek diri kamu jadi ya suami ya. Jangan nyalahin istri ya. Berat kan? Ini kajian bakal diulang-ulang terus nih bagi istri ya. Tuh Mas, denger tuh Mas, kajiannya tuh Mas. Begitu nanti lama-lama ya. Nah, cuman tadi Mas Sobin sedikit saya potong ya. Kadang untuk sebagian ibu-ibu dan mbak-mbak yang mau nikah juga kadang keliru menggunakan hadis-hadis atau ayat-ayat tentang suami. Nah, ini banyak terjadi kayaknya teman-teman ya. Jadi tadi sampai Mas Sobin bilang ini kan karena karunia Allah segala macam, ini kan passion saya, ini begini-begini. Kadang ada yang namanya adab yang tertukar ya, bukan cuman istri yang tertukar ya. Adab yang tertukar. Jadi istri pakai adabnya suami. Oke. Nah, jadi kalau misalnya suami marah, ingat hadisnya suami itu harus begini. Itu adab suami, jangan dipakai. Oke. Nah, kalau itu ditukar-tukar ya sudah. Ya tinggal tunggu kapan bom meledak aja gitu. Nah, ini penting. Jadi meskipun dari tadi kita bahas suami, tapi istri itu ada adabnya masing-masing dan nggak boleh pakai hadis-hadis ayat-ayat tentang adab suami. Ini yang sering terjadi kayaknya ya. Nah, itu keliru, nanti suami bilang, "Wah, istri jengkel." Ingat hadisnya malaikat melaknat istri yang tidur sebelum suaminya ridho, dipakai. Kalau kayak gitu nanti nggak akan ketemu. Karena itu adabnya masing-masing, itu adabnya istri ke suami, jangan dipakai. Nah, gitu. Jadi kedua belah pihak ini harus berilmu dulu berarti ya, dan harus berilmu terus. Betul. Biar nggak keliru dan biar nggak merasa. Betul. Dan tadi sempat dibahas sedikit dan saya langsung teringat ya. Jadi memang peran ayah itu penting ya. Saya setelah ayah saya meninggal tuh bener-bener yatim tuh enak nanti jadi anak yatim tuh beneran. Jadi nggak bisa memutuskan sesuatu gitu loh. Akhirnya cari pelarian, akhirnya main game gitu. Karena kalau ada ayah ya bener diarahin tadi. Harusnya begini. Nah, coba kamu begini. Jadi semenjak ayah meninggal kelas 1 SMP tuh, wah bener-bener kayak tadi di Gembala, ya udah terserah mau ngapain. Gitu ya, berarti penting banget jadi ayah berarti ya? Penting, karena kalau ibu tuh cuman misalnya Mas Sobin ngobrol sama ibu, ya nggak apa-apa, yang penting kamu cari. Benar, gitu. Iya. Yang berani ngomong kamu jangan kayak gitu, itu ayah. Kamu kalau kayak gitu nanti akhirnya begini, itu ayah. Tapi sekarang saya banyak melihat ibu-ibu yang marahin anaknya kayak ayah gitu, marah gitu kan, makan nggak kamu? Itu gimana kalau begitu? Gitu. Apa adabnya salah lagi gitu ya? Ya mungkin peran ayahnya terlalu sedikit, akhirnya ibu yang naik level. Tuh, lagi-lagi kembali ke suami kan. Ini kajian favorit para ibu-ibu begini nih ya, mbak-mbak nih ya. Yang disalahin lagi-lagi suami. Sebenarnya sih nggak menyalahkan ya, tapi meluruskan mungkin ya. Betul. Nanti yang mungkin memberikan nasihat ke ibu-ibu mungkin Ustaz. Oke, jadi selama ini kajian kasmanan tuh kurang lebih 3 episode ya bahasnya ke perempuan ya. Sekarang gantian ya. Oke, ya ini udah lumayan panjang juga kita bahas tentang suami ya. Baik, teman-teman, Mas Bagas ini nggak sendiri karena ada Ustadz Miftahul Huda yang akan menemani untuk kita sharing lebih dalam lagi tentang gimana atau mungkin kita bikin selalu jadi romantis ya. Bismillah, kami undang Ustadz Miftahul Huda. Ya, tuker ini kayaknya apa tuh gitu. Ustadz Huda, insyaallah. Jadi Ustadz Huda ini kalau misalnya teman-teman mampir ke Arsa, jadi beliau sering memandu acara kajian nonton bareng. Itu ada film Beranak Dalam Kubur gitu. Oh enggak ya. Film Khalid bin Walid gitu-gitu ya Ustadz ya. Ini sudah mengulang film Umar bin Khattab. Masya Allah.
Jadi teman-teman mungkin yang pengen kajian rasa lain ya, nonton film sambil dibahas. Yang dibahas apa yang jadi perjuangannya, bukan kostumnya ya. Itu kostumnya begini bukan deh. Oke, baik. Tadi sama Mas Bagas ngomongin tentang apa namanya, kita bikin selalu jadi romantis, selalu romantis gitu kan. Dan banyak sudut pandangnya malah ke suami, Ustaz. Saya sebagai wakil suami ini tidak terima, Ustaz. Ini istrinya kok baik-baik aja dari tadi, Ustaz. Memang semua masalah yang terjadi dalam rumah tangga itu kembalikan ke suami atau gimana, Ustaz? Saya jawab ya. Kok bayar nafas panjang, beliau kayaknya mengalami juga nih. Ini tungguin nih. Pertama, kalau tadi yang disampaikan Mas Bagas itu kan setidaknya mewakili kalau kembali kepada suami itu betul. Oke. Maka kenapa kok tadi disebutkan hadis tentang apa tadi Mas? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, itu setidaknya menjadi sebuah pijakan bagi para suami untuk dia sadar kalau dia itu pemimpin di tengah keluarganya. Ditambah lagi adalah ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Jadi laki-laki itu qawam ketika dia sudah berstatus sebagai suami dari istrinya. Qawam atau pemimpin itu tidak hanya sekedar dia mengatur, memerintah, menunjuk, melarang, tidak sekedar itu. Tapi seorang pemimpin itu layaknya dia ketika berada di sebuah perusahaan, dia ada inovasi, dia merasa kayaknya kok hubungan selama 15 tahun kok sudah mulai sedikit hambar ya. Jadi bagi seorang laki-laki atau seorang suami, dia sudah punya inisiatif, kayaknya harus kita bikin romantis lagi deh. Kayak pertama kali kita taruh gitu. Kayak ketika kita nador gitu. Masya Allah. Kayaknya begitu. Jadi memang harus banyak melihat start awal itu saja. Ya. Kemudian yang tidak kalah penting juga, ya lagi-lagi kalau itu kepada suami, istri pun juga setidaknya memperhatikan. Artinya begini, kalau tadi kan kayaknya suami terus yang terpojok. Iya, ini saya nonton sambil dengar tuh gitu tuh di rumah tuh Mas itu. Suami terus yang terpojok. Ya kalau memang suami itu, istri itu cerminan suami, itu setidaknya gambaran yang real di tengah masyarakat kita saat ini. Oke. Dulu pun juga begitu. Maka kenapa kok tadi laki-laki baik buat perempuan baik buat laki-laki yang baik. Ya tidaknya itu jadi pijakan awal baik laki-laki dan perempuan untuk berbaik-baik dengan dirinya sendiri, yang dengan berbaik-baik dia dengan dirinya sendiri itu melangkah selanjutnya itu ya Allah akan pertemukan dengan yang baik juga. Masya Allah. Kembali lagi ke diri sendiri lagi ya. Ini bau sate ayam kayaknya nih ya. Masya Allah, bikin ganggu ya. Oke, baik lagi ke Mas Bagas nih. Mas Bagas, kita sebagai laki-laki ini pengennya kan dilihat, dan ketika si pasangan kita ini nggak patuh, nah itu kalau dari kacamata Mas Bagas sendiri gimana? Langsung disemarahin atau diajak makan atau dicelupin mbak mandi gitu? Gimana? Iya, bismillah, izin aja deh. Iya. Gak enak ini ya. Jadi kalau ngomongin kayak gitu ya, sesimpel gini sih ya. Orang kalau lagi dalam tanda kutip ya, mabuk gitu, suruh tiba-tiba sholat ya mereka nggak bisa. Mereka harus menyelesaikan pikiran alam bawah sadar dulu gitu. Oh iya. Dituntaskan dulu. Jadi kalau mau sebel ya nggak apa-apa, dibiarkan dulu sebentar. Ya mungkin suruh duduk, mungkin kita belikan es krim misalnya. Dimakan nggak dimakan, kasih tahu itu sudah ada di kulkas misalnya. Ya dibiarkan dulu aja sampai nanti dia akhirnya mulai berbicara. Biasanya perempuan itu seperti itu karena tadi nggak pengen langsung. Kalau laki-laki itu kan tipikalnya kan solutif ya. Pokoknya kalau gini selesainya begini. Perempuan tuh kadang nggak begitu. Muter sih ya. Iya muter sih mungkin lewat Simpang 5 dulu. Kayak kucing kan gitu kan, harusnya lewat sini dia muter dulu gitu. Ya padahal mau ke apa Ulia tapi bablas tuh ke Karyadi. Gitu. Nanti kalau Optam ya. Ya. Malah kontrol nanti. Aduh. Jadi memang begitu ya berarti ya mereka ya.
Oke, bener gak sih teman-teman yang Ahmad nih? Enggak, aku gak gitu kok, aku tergantung suamiku gitu. Dan banyak sekarang tuh pembelaannya seperti itu kan, aku tergantung kamu. Sorry yang belum nikah mungkin agak bingung, emang gitu ya, makanya buruan nikah biar tahu lu gitu. Kalau menurut pandangan Ustadz dan juga Mas Bagas gimana mengenai hal itu? Ustadz dulu. Ya, kayaknya sedang mengingat memori saat itu gitu. Soalnya kan kita lagi ngobrol sama MC profesional Ustaz. Jadi pertanyaannya tuh susah gitu. Tadi gimana tadi pertanyaan? Gitu Ustaz, bukannya tuh. Jadi gimana Ustaz tadi apa namanya biar kita itu apa sih tadi malah gue lupa nih. Apa sih tadi? Skip deh. Istri kan apa namanya kalau marah kan nggak bisa langsung gimana gitu, menanggapinya. Belikan somai ya, boleh. Ya setidaknya begini, laki-laki berpikirnya logis, perempuan berperasaan. Oke. Jadi mau tidak mau, yang harus dibawa adalah momen yang tepat untuk menyampaikan apa yang menjadi kegundahan baik laki-laki atau perempuannya. Kan berarti cari waktu yang pas. Jadi kalau kita belajar terkait dengan nasihat menasihati atau ingin mengungkapkan perasaan itu kan nggak langsung ujuk-ujuk diungkapkan gitu tiba-tiba. Bisa idih apa sih? Terus apalagi? Artinya ya cari waktu yang ya sama sih, cari waktu yang tepat, kemudian momen yang tepat. Tapi pada dasarnya begini, memang ketika tidak tahu ya, teman-teman yang perempuan betul enggak? Perempuan tuh susah untuk disalahkan. Kalau sekarang mungkin mereka belum bisa ngaku Ustaz. Dan kenapa saya tanya begini? Karena kalau saya nggak minta maaf, dia udah update status pasti itu Ustaz. Jadi berikan saya minta maaf daripada dia update status gitu Ustaz. Ini saya ngomongin orang lain ya. Enggak, istri saya kayak gitu. Tapi gini, memang perempuan itu dijaga betul sama Allah perasaannya kok. Oke. Sampai-sampai ketika dia salah saja, itu Allah jaga sampai-sampai tidak Allah tunjukkan kalau dia itu salah. Walaupun endingnya itu ya dia mengaku salah, aku salah ya Allah gitu. Tapi betul. Masih ada yang mau ngaku salah atau tidak tahu. Loh, kan ayatnya kan begini kan, ceritanya kan ketika Nabiullah Adam diwanti-wanti sama Allah itu kan latak roba hadi sajar. Kamu berdua jangan dekati pohon ini ya gitu. Kan yang diminta kan berdua, siapa? Adam sama Hawa. Tapi ternyata yang mendekati dua, yang makan dua orang gitu loh, antara Adam dan Hawa. Tiba-tiba fatalaqo Adam, yang talaki sama Allah cuma Adam. Hawanya kemana? Memang begitu kira-kira perempuan itu. Susah untuk disalahkan. Nanti kamu kan suami. Gitu. Ya. Mulai paham ya. Pada akhirnya Nadit bingung nih, gue nikah gak ya? Tak dulu deh, tahun depan aja deh. Pada akhirnya kan akhir dari perjalanan Adam dan Hawa setelah makan buah itu kan sama-sama ngaku salah. Sama-sama Robbana dzalamna. Ya, berdua kan sama-sama. Iya, akhirnya kan terus berduanya kan berdoa dengan mengakui iktiraf kalau saya itu salah, ya Allah Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna. Kan domirna itu kan menunjukkan Adam dan Hawa. Jadi kalau ada yang doa Nabi Adam itu salah, itu doa Nabi Adam dan juga Siti Hawa. Dua-duanya berdoa, dua-duanya minta maaf, minta ampun gitu ya. Iya, walaupun akhirnya perempuan juga minta maaf. Oh, akhirnya. Ya gitu, bener gak sih kalian? Kalian mudah meminta maaf gak sih? Tergantung suaminya, itu lagi nanti. Gak kelar. Tapi betul begitu, perempuan itu nggak seneng kalau salahnya tuh diungkit loh. Nah makanya saya minta maaf dulu sebelum dia ada status. Betul ya. Nggak suka perempuan tuh kalau salahnya itu tiba-tiba. Bukannya nggak suka diungkit, tapi ketika kita ungkit, dia ungkit kita juga gitu loh. Ya kan, skornya jadi nggak, dia jangankan kalah, seri aja nggak mau gitu, bener nggak Mas Bagas? Waduh, ini obrolan pikir jurang apa jadi jurang? Ini kan upaya untuk menjadi romantis kan, betul. Gitu. Ya, Masya Allah ya. Ya, apa ya? Ya balik lagi tadi yang sempat saya sampaikan bahwa sampai ulama pun menuliskan as-sabru ala zawjati karena saking luar biasanya. Tapi ya
balik lagi ya, in kariha minha khuluqan wa di'a minha akhar. Itu satu hadis yang mungkin jadi pegangan suami, termasuk juga pegangan istri. Kalau kita nggak ridho sama satu hal, kita inget-inget ya sama hal-hal yang kita ridho. Itu pentingnya, makanya kan di Al-Quran kan Al-Baqarah itu kan wala tansul fadla bainakum. Jangan kalian melupakan kebaikan di antara kalian. Ayat ini tuh lagi ngomongin soal orang yang cerai sebenarnya. Oh. Nah, ini kan kadang jarang ya orang cerai tuh bapakmu dulu, ibumu dulu. Padahal ayatnya tuh ingat-ingat kebaikannya itu susah banget. Nah makanya itu apa ya? Tapi itu jadi kaidah hidup ya. Jadi kaidah hidup bahwasanya kita tuh kalau bermuamalah ngobrol terkhusus sama istri, apalagi yang paling susah ya kan. Makanya kan ayat wasa'ata kusyai'an itu disandingkan dengan istri, karena kalau sama temen jengkel itu sehari nggak ketemu. Malam ini saya jengkel sama Sobin ya, malam ini saya nggak ketemu sama Sobin. Tapi kalau sama istri jengkel ya besoknya, nggak usah besoknya, malamnya ketemu lagi, sorenya ketemu lagi. Jadi susah. Makanya kita perlu mengedepankan al-fadl, keutamaan. Jadi ingat kebaikannya. Istri harus ingat kebaikan suami, suami harus ingat kebaikan istri. Itu adalah fondasi untuk berteman. Masya Allah. Nah, jadi kalau kita ketemu sama manusia tuh yang disiapkan tuh sebenarnya rasa kecewa bukan bahagia. Kalau dapat bahagia tuh bonus. Tapi yang disiapkan pertama tuh kecewa. Istri saya pasti bakal mengecewakan, suami saya pasti bakal mengecewakan, tapi ada kebaikannya. Keren. Nah, Masya Allah. Menarik. Kemarin kita di Arsasat ya, saya menyampaikan gini. Jadi ketika kisah cintanya Nabi Yusuf, bukan Nabi Yusuf, kisah cintanya Zulaikha kepada Nabi Yusuf itu kan memberikan sebuah pertanda kalau ketika Zulaikha itu melontarkan tuduhan kepada Nabi Yusuf, kalau Nabi Yusuf maksa. ayatnya gimana itu ya? Ayatnya ketika Nabi Yusuf lari menuju 7 pintu itu kan, kemudian setiap pintu kebuka, pas pintu terakhir di pintu pertama ketika dibuka ternyata suaminya Zulaikha sudah di depan. Shock berat itu, kaget. Maka laki-laki perempuan playing victim itu. Jadi Zulaikha paling victim betul. Kan Zulaikha mengatakan demikian. Oke, dengerin ya. Ayat ada yang apa ayatnya? Saya kok lupa saya. Surat Yusuf ya. Surat Yusuf. Ya. Jadi kira-kira apa yang apa yang pantas untuk diberikan kepada orang yang mau berbuat kemungkaran kepada istrimu, bi ahlika su'an, kan begitu. Maka Zulaikha memberikan 2 alternatif. Harusnya seorang yang terdolimi itu kan ketika dia merasa dia terdolimi itu kan langsung menentukan pilihan untuk menghukum, membalaskan gitu. Tapi bagi seorang Zulaikha itu dia tidak menentukan, tapi menawarkan kepada suaminya ayyusjana au adzabun alim. Kayaknya di penjara, enaknya di penjara atau disiksa ini. Wow. Yang itu kemudian kalau kita merujuk dari bukunya Imam Ar-Razi, buku tafsirnya Imam Ar-Razi, Mafatihul Ghaib, beliau mengatakan Zulaikha itu menuduh Yusuf, Nabi Yusuf itu dengan tuduhan yang ambigu, nggak jelas. Yang itu menunjukkan masih begitu dalam rasa cintanya Zulaikha kepada Yusuf, sehingga menawarkan sebuah pilihan yang padahal itu nggak harus ditawarkan, harus ditentukan. Kenapa harus ditawarkan? Harusnya dia bisa menentukan kalau dia merasa terdolimi kan begitu. Maka kemudian Imam Ar-Razi bukan Imam Ar-Razi, Dr. Wahbah Zuhaili kemudian mengomentari ayat ini dengan apa? Mengatakan li'annal mahbub la yas'a fi ilamil li'annal muhibba la yas'a fi ilamil mahbub. Orang yang mencintai itu tidak akan rela ketika orang yang dicintai itu tersakiti. Dalam betul. Nah, maka begitu ketika marah, ketika sedang cekcok gitu, ya itu betul al-fadl, betul. Kita coba ingat kebaikan. Wah iya, gimana kalau suami saya nggak ada nanti gimana? Wah istri saya kalau nggak ada nanti wah pusing mas. Sudahlah, yuk kita jeng-jeng. Saya tuh kemarin sampai saya agak nggak nyangka tiba-tiba istri saya minta maaf gitu, maaf ya yang kalau aku udah salah gitu. Wah ini ada apa? Ternyata dia habis lihat postingan kalau si istri ini lanjutin usaha suaminya udah meninggal. Aku nggak mau kamu duluan gitu. Lah siapa yang mau duluan? Siapa yang mau duluan? Apa sih kamu gitu? Saya sampai jadi wanita itu akan merasa bersalah ketika
sesuatu yang dimau apa yang disukainya akan pergi gitu tadi. Iya. Bisa-bisa dia bilang begitu loh. Kan kamu kalau duluan aku sedih lah. Kapan siapa yang mau duluan? Masya Allah. Ustaz, jadi memang sebagai pasangan suami istri memang harus bisa menentukan dulu Ustaz ya, mau kemana tujuannya dan menyikapinya gimana, Quran dan hadis atau apa paduannya gitu Ustaz ya. Itu kalau kemarin pertemuan keberapa kemarin mana Ustaz? Visi itu di sini atau di mana Ustaz? Oh di Arsa. Jadi kalau di Arsa Sa'afian itu menyampaikan terkait dengan masalah visi pernikahan. Ya jelas kita pasangan suami istri itu harus menjadi couple goal. Couple goals. Ya couple goal atau couple goal couple. Ya itu. Gue pikir couple. Ustaz, kita lagi serius. Itu dia antara dunia dan akhirat sinkron lah dua-duanya. Yuk seia sekata, seiman, seamin, terus apa lagi seiman, seamin, Masya Allah. Senyawa, sesurga, terus apa lagi kan? Saya kok lupa. Bikin kaos ya, seiman, seamin gitu kan asik tuh. Seiman, seamin, seidu semati, seuse atau seuse. Jadi saya tuh sekarang udah ada di fase dimana menghadapi ujian pernikahanku dengan melihat ya mungkin saya pernah buat dosa sama orang lain akhirnya ada di rumah tangga. Itu boleh nggak sih gitu Ustaz? Boleh nggak sih? Hampir sama sih Mas gitu. Kalau saya. Oke. Jadi ketika ada ujian dari pasangan ya. Ingatnya biasanya begitu. Nggak tahu ya teman-teman bagaimana ya. Soalnya biasanya orang kalau salah itu yang diingat adalah kesalahan yang walaupun itu sudah lama banget, sudah lama itu keingat ya Pak. Iya, ahli sejarah wanita itu kan. Tiba-tiba sesuatu ini kok tumben-tumbennya satu pertanyaan dari seorang istri harus membutuhkan jawaban yang bulat ya. Padahal cuma gini, ini bukan pengalaman saya. Iya, saya juga nggak apa-apa, santai aja lah. Kita tahu sama tahu, udahlah. Apa-apa dah. Itu ketika cerita itu begitu. Lah gimana? Piye ya? Lah jadi ini pertanyaan ini tadi malam wis dibahas. Esok iki takon maneh. Takon opo lah aku. Tanya apa? Tadi malam sudah dibahas. Nanti nek jalan ke sini makannya satu soto. Besoknya tanya lagi besok pagi. Jadinya soto atau bubur ayam ya? Waduh. Ini pertanyaan yang lebih susah jawabannya daripada UTS. Kalau Mas Bagas nih melihat sekarang nih perempuan itu semakin dorong-dorongin untuk bisa menjadi leader lah, untuk bisa menampakkan aku nih bisa freedom gitu-gitu dan akhirnya ya memutuskan kehidupannya sendiri gitu. Aku udah nggak butuh suamiku, udahlah selesai ya. Itu menyikapi kayak gitu. Iya, bismillah. Ya kita lihat aja sih ya orang-orang yang berkarya, kalau kata Ibnu Jauzi itu kan ya di antara kunci tadabbur itu kan melihat akhir dari setiap kehidupan. Itu kunci tadabbur Al-Qur'an. Jadi kita ngelihat akhirnya. Oh kalau saya begini nanti begini. Oh kalau saya begini nanti begini. Bahkan itu disebutkan di antara cara berpikir orang-orang kelas atas itu begitu. Oh kalau saya berkarir, ya dilihat aja track record akhirnya kayak gimana orang perempuan yang berkarir sendirian gitu. Sesimpel itu, sama kayak orang wah saya malas ibadah, dilihat aja teman-teman yang malas ibadah nanti akhirnya bagaimana. Iya, itu kunci tadabbur. Bahkan Masya Allah. Bahkan itu kalau kita bisa implementasikan di prinsip hidup itu kita jadi lebih level up. Karena kalau kita mau ngapain kita saya nanti akhirnya begini ya kalau begini ya. Oh nanti sayanya begini ya gitu. Bahkan Ibnu Qayyim menjelaskan itu diantara cara untuk melawan hawa. Ya. Iya. Melawan hawa itu di antara caranya adalah kita mengetahui akhir dari setiap perkara. Nah, kita pikirin dulu nih kalau saya begini sama nanti kalau perempuan jadi leader jadi apa nggak apa-apa silakan, tapi silakan pikirkan akhirnya. Oh jadi leader, jadi orang yang kemana-mana sendiri, nanti akan ada fasenya hari tua nggak ada temennya, ya nggak punya anak misalnya, nggak bisa disuruh-suruh, ya beli ke warung aja susah. Bahkan saya punya jamaah-jamaah masjid itu bapak-bapak masya Allah pada semangat itu kalau ditanya itu paling ujung-ujungnya kalau tua itu pengennya kamarnya deket kamar mandi sama deket rumah makan, sudah itu aja. Itu kalau nggak percaya tanya sama yang sudah sepuh. Kalau sudah punya rumah tingkat 3, tingkat 4 itu tingkat 3, tingkat 4-nya tuh kalau bisa diisi orang lain karena nggak kepake.
Nah itu kalau perempuan leader sendirian itu mau jadi apa sendiri kayak gitu? Itu contoh. Jadi apa, kita harus memikirkan akhir dari setiap perkara. Bahkan itu adalah kunci tadabbur. Jadi kalau tadabbur Quran kok susah, lihat aja, oh Nabi Yusuf, kita ingat kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam, sabarnya luar biasa, kemudian akhirnya begitu. Ya kita lihat lagi misalnya misalnya Nabi Yunus dikala kondisinya sempit, kemudian Allah tolong, ternyata di antara ayat yang lainnya menjelaskan Nabi Yunus ketika masih sehat, beliau termasuk orang-orang yang ingat kepada Allah. Makanya dalam sebuah hadis kan ta'aruf ilallah ya'rifka fi syiddah, kama sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ingat Allah di kondisi lapang, Allah akan ingat kita di kondisi sempit. Jadi kita lihat perjalanan sama kayak Nabi Yusuf, begitu luar biasanya ujian hidupnya, akhirnya jadi menteri, akhirnya jadi begini-begini. Itu contoh, oh berarti kalau orang sabar akhirnya begitu gitu. Itu adalah kunci tadabbur. Jadi buat laki-laki, buat perempuan sama. Kalau mau leadership, mau sendirian, mau hidup sendiri silahkan, tapi pikir jangka panjangnya. Kita lihat sekarang malah banyak pakai boneka ya kan, buat anak. Itu contoh, oh berarti jangka panjangnya kalau nggak nikah mainan boneka gitu aja. Memang ini pemikiran yang bagus ya. Jadi memang kita harus lihat akhirnya gimana. Dan saya juga ngeri-ngeri sedap kalau misalnya bermimpi besar ya harus siap dengan ujian yang besar juga, kata guru saya gitu kan. Sampai saya juga tadi waktu satu udah menyampaikan surat Yusuf jadi agak nurunin level nih, karena untuk menjadi Nabi Yusuf tuh wow, itu kan asalul qasas kan, kisah terbaik. Jadi beliau tuh benar-benar dihajar, dibuang sama saudara kandung, akhirnya difitnah, masuk penjara. Memang harus sesulit itukah Ustaz untuk meraih surga? Apalagi haruskah mendapatkan istri atau suami yang menjengkelkan untuk meraih surga bersama? Iya benar kan, sama kan para ininya kan? Dibalik lah. Apakah harus mendapatkan istri yang menjengkelkan? Gimana Zat? Memang seperti itu Zat, harus ujiannya. Ya ketika Allah pilih dia menjadi yang terbaik, ya ujiannya mesti selalu ada. Gitu aja. Pasti ada. Pasti ada. Cuman yang harus dipahami dan disadari adalah ketika itu menjadi bagian perjalanan hidupmu diuji seperti itu, ya jalani, nikmati, berarti Allah sudah milih kamu dan kamu bisa. Masya Allah. Balik lagi ke ayat Allah ya, satu kesulitan ada dua kemudahan ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, itu kan sebenarnya ya untuk kamu yang diuji, bukan untuk orang lain yang sama ujiannya kayak kamu, enggak gitu. Tapi ya itu buat seorang kamu yang sedang diuji, ya Allah pilih kamu untuk diuji itu karena Allah mencintai kamu, untuk kamu nanti level up tadi, untuk Allah menaikkan entah itu bertingkat-tingkat atau berlapis-lapis ya. Berlapis-lapis. Maka bahasa tadi saya menarik tadi bahasanya Mas Bagas tadi terkait dengan apa tadi kok lupa ya. Oke, jangan kemana-mana setelah pesan berikut ini ya. Ini gue tungguin Ustaz. Ya level up tadi terkait dengan itu. Jadi ya tidak mungkin nggak lepas dengan namanya ujian. Masya Allah. Saya tadi pagi juga nyambung tadi Ustaz. Teman saya tuh cerita kalau dia udah lama nggak sholat, sampai akhirnya istrinya berubah dan dia akhirnya kembali sholat. Terus saya bilang sama dia gini, nah ya udah berarti kan udah jelas jawabannya. Memang Allah pengen kamu kembali sholat. Mungkin dengan istrimu yang begitu, ya kamu jadi sholat. Tapi kalau nanti istrimu udah baik-baik aja, kamu tetap sholat gitu. Karena kamu bisa disolatin saya gitu. Terus saya tinggal pergi. Karena kebanyakan orang tuh ya memang ke Allahnya ketika sulit gitu ya. Ya gimana lagi? Emang betul terjadinya begitu. Jadi untuk kita mengingat pada kondisi lapang itu sudah tidak menjadi tradisi. Ingat di saat susah itu sudah menjadi tradisi kita. Akui saja. Jadi kalau orang dulu itu level up-nya itu adalah ketika dia lapang, itu betul-betul jor-joran dia untuk apapun loh. Yeah. Ketika dia sulit,
dia nggak mau ketinggalan dengan kesulitan yang dia punya untuk dia bisa punya posisi yang dia harus bisa, walaupun sebutir kurma. Kalau ini berpijak pada kisah terkait dengan perang Tabuk. Kalau teman-teman baca kisah perang Tabuk itu kan bagaimana para sahabat itu betul-betul menunjukkan kualitas dia sebagai pendamping Rasulullah, suhbah li Rasulullah itu luar biasa. Di saat mungkin ini tiba-tiba nih majelis begini kan, Bilal umumkan ya, kita persiapan besok perang kita menghadapi Romawi ke Tabuk gitu. Itu kan enak, anfiku, tasodaku, sedekah. Orang-orang yang levelnya kayak Abu Bakar, kayak Umar itu kan los itu, duitnya langsung los, ini semuanya gitu lah. Lah cuman kan orang-orang yang nggak punya itu kan, waduh, mau ngacung wisin, mau ngomong satu sok wisin gitu kan, dia datangnya malam-malam. Itu pun datangnya malam-malam, ulama mengatakan datangnya itu berjinjit gitu, sampai gimana caranya langkah kakinya tuh nggak kedengaran sama yang lain, kan gitu. Sampai ngetok pintu rumah Rasulullah, tok tok tok, loh kalian ngapain kesini? Kalau ternyata orang-orang miskin yang nggak punya untuk diinfakkan itu ngadu ke Pak, minta ya Rasulullah, aku pengen ikut, cuman nggak punya bekal. Lu nggak bisa, kalian nggak boleh ikut. Wong pesannya adalah yang ikut adalah orang yang bisa membekali dirinya sendiri. Tapi kami nggak punya bekal, ya sudah nggak usah ikut. Nah, maka Allah mengatakan tawallau a'yunuhum tafidu minad dam'i hazanan. Jadi mereka pulang ke rumah itu dalam kondisi yang hatinya betul-betul galaunya luar biasa. Ini galau loh ya, ini asli galau ini. Galaunya luar biasa. Wah, gimana ini, aku nggak boleh ikut sama Rasulullah ini. Cuman ya tadi galaunya itu kalau ketinggalan kebaikan gitu loh. Cuman kita kan galaunya itu kan kalau pas waduh ini plan ini gagal, plan B gagal. Wah, kira-kira nanti mertua saya, wah sudah CV ku tolak iki sebuah. Berarti kebanyakan seperti itu tadi di zaman Rasulullah. Begitu. Masya Allah. Jadi teman-teman kita semua sudah tahu sama tahu ya. Semakin kesini tuh circle-nya tuh semakin sempit untuk kebaikan. Nah, selama masih ada teman-teman yang berbaik, jadi harus ajak bener saja. Ya, mungkin kisah seperti yang disampaikan Satu Dan harus disampaikan terus, bahwa dulu tuh ya malu malah nggak bisa ngasih apa-apa gitu ya. Insya Allah. Baik, sebelum masuk ke pertanyaan, teman-teman silakan yang mau tanya boleh tulis di kertas ya, dan dimakan. Enggak ya, silakan tulis. Boleh tulis kertas, silakan yang mau tanya. Saking galaunya tadi harus dimakan. Iwan dan juga Ahmad boleh silakan ditulis di kertas pertanyaannya seputar apa aja ya. Oke, Mas Bagas, mungkin sebelum masuk ke pertanyaan, banyak dari calon orang yang mau menikah ya, baik laki-laki atau perempuan, itu takut karena masalah finansial. Itu gimana? Iya, bismillah, itu emang kalau finansial itu emang suka ini ya, terjadi nomor satu mungkin ya. Padahal di ayat itu sebenarnya asyaitu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan itu cuman bisikin kita supaya kita miskin, takut miskin. Dan bisikan setan itu di Al-Qur'an cuman satu ayat, bahkan itu nggak cuma satu ayat, itu cuma potongan ayat aja di sebagian ayat Al-Baqarah di 267 apa 63 kalau nggak salah, saya agak lupa. Itu cuma potongan satu ayat aja, tapi ayat-ayat keutamaan sedekah itu banyak banget, bahkan puluhan, bahkan ratusan, mungkin ribuan ya, ratusan bukan ribuan mungkin. Tapi ayat-ayat yang sedekah ini lupa. Jadi orang itu malah mengiyakan satu bisikan setan, potongan ayat yang menjelaskan satu bisikan setan bahwa setan akan membuat kalian miskin. Dan itu yang dipercaya. Jadi kadang agak khawatir, mungkin bisa jadi itu diri kita sendiri. Aneh gitu, maksudnya kita mempercayai ya makhluk yang pembohong yang cuma bisikin tentang kemiskinan, dan kita melupakan ratusan ayat, ratusan hadis, ribuan hadis yang menjelaskan keutamaan sedekah dan keutamaan tentang Allah memberikan rezeki. Itu kan kayak aneh gitu. Tapi ya keanehan itu terjadi. Ya, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Padahal Allah sudah menjelaskan semua hewan yang berjalan di muka bumi ini itu semua udah Allah atur rezekinya. Ini keimanan. Makanya kalau ngomongin tentang finansial itu sebenarnya soal keimanan kan Mas Robin ya. Tahun depan katanya ada begini ya, BBM naik segala macam, itu kan keimanan. Kira-kira tahun depan tuh cukup gak dompetnya kan gitu ya. Itu kan keimanan lah sebenarnya. Makanya di awal Al-Baqarah itu Allah sebutkan
alladzina yu'minuna bil ghaib. Di antara sifat pertama kali orang beriman yang disebutkan di Al-Baqarah adalah yang percaya dengan yang gaib. Ya. Itu sifat orang beriman pertama kali yang disebut. Soalnya rezeki itu emang nggak masuk akal. Iya. Nggak masuk akal. Saya malam ini alhamdulillah dapat rezeki bisa ngomong di sini ketemu Mas Sobin itu pun nggak masuk akal. Saya aja nggak pernah ketemu Mas Sobin. Iya. Apalagi Mas Sobin kan udah MC profesional gitu. Maksudnya jauh banget saya ketemunya gimana gitu kan. Insyaallah. Ya. Jadi itu di antara rezeki, makanya kita perlu memahami betul-betul taqdu himasan wa taruhu bitona. Mengingat bahwasanya burung pipit, burung kecil aja, burung itu nggak punya akal Mas Sobin. Iya. Mas Sobin, Ustadz, mungkin teman-teman semuanya punya skill. Burung tuh nggak punya pikiran. Nah besok ikut kelas online apa nggak punya pikiran. Kelas make up ya. Iya, kelas make up, kelas apa, nggak ada pikiran. Tapi burung itu percaya gitu bahwasanya kalau berangkat dalam kondisi lapar, pulangnya dalam kondisi kenyang. Nah kita kadang manusia tuh lupa. Dan ditambah lagi kalau yang misalnya mau nikah takut rezekinya gitu ya. Wa bis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Rezeki kita itu dari langit, bukan dari bumi. Makanya kalau waktu itu pandemi ditutup semua, kok kita masih bisa makan? Ya karena rezeki kita tuh nggak ketutup. Rezeki kita tuh dari atas, dari bumi, dari langit. Jadi dalam banget ya. Ini menarik ketika ini disampaikan kepada teman-teman yang mau menikah. Iya. Khawatirnya ketika itu nanti ditanyakan oleh calon mertua. Nah itu perlu jawaban yang realistis, logis. Tapi jujur Ustaz, waktu saya hitbah istri saya itu ya. Maka tadi pas Mas Bagas bilang begitu, saya khawatir ini nanti pertanyaannya ke situ nggak ya? Soalnya, Ustaz, oke lah Ustaz, iman Ustaz. Rizki itu kayak lagu anak-anak di TK Ustaz, betul nggak? Teman-teman ingat tuh lagu cicak-cicak di dinding? Oke. Nah, itu. Tugasnya cicak itu kan cuman merayap. Dua, merayap dan apa? hap. Oh. Selesai gitu loh. Kirain ngomongin apa? Betul dah. Iya benar. Betul. Kan cicak-cicak di dinding. Iya. Dia diam-diam merayap. Mohon maaf Ustaz, saya agak kurang konsentrasi. Bau sate ayam nih loh. Aduh, lumayan lah. Sudah OTW. Oh, sudah OTW. Nah, Oke. Nah, itu rezeki juga itu. Iya. Dan diam-diam datang. Iya, anak kos langsung alhamdulillah. Lah kan diam-diam merayap datang seekor. Yang ya betul. Nyamuknya kan datang. Oke. Cicak cuman ya merayap, makan selesai. Insyaallah. Ya, cuman itu nanti pertanyaan selanjutnya untuk pada kita meyakinkan calon mertua atau bapak saya gimana Ustaz? Saya tuh sampai di screenshot jadwal saya MC sama bapak mertua saya. Wah Bin kok bulan ini dikit, wah Bin kok bulan ini banyak. Jadi sampai begitu. Saya juga baru tahu pas lagi slow gitu kan, ke screenshotnya ke lihat saya gitu kan. Loh ternyata di screenshot jadwalnya. Masya Allah. Jadi memang tadi sempat disebutkan dan disinggung sama Mas Bagas ada kata-kata sedekah. Memang kuncinya di situ ya Pak? Iya. Ya balik lagi ya, kalau ngomongin tentang finansial ya memang kita harus usahakannya teman-teman gak usah disemangati finansial ya, karena finansial itu secara umum gak sih teman-teman nyari duit itu secara umum gitu. Itu kayaknya makanya jarang kan kajian semangat untuk mencari duit itu kayaknya jarang, karena secara umum manusia tuh udah wa tuhibbul mal, begitu cinta sama duit. Jadi kalau tadi misalnya prepare buat ketemu mertua misalnya gitu ya, secara umum saya yakin teman-teman sudah mempersiapkan itu. Tapi kalau mertuanya tadi benar kata Ustaz, kalau mertuanya nggak setuju gimana ya, berarti itu mungkin bukan jodohnya. Iya. Simpelnya gitu aja. Simpel gitu. Atau misalnya ya saya pribadi misalnya kalau bersedikit cerita, saya pun nggak punya pekerjaan tetap, tapi tetap bekerja. Tetap berpenghasilan ya. Iya. Insyaallah. Alhamdulillah orang tuanya juga nggak tanya kamu perbulannya berapa, alhamdulillah nggak ada. Artinya kan itu berarti rezeki saya dapat istri dengan orang tua yang nggak mempertanyakan. Alhamdulillah. Nah, itu contoh, maksudnya contoh ya. Berdoa teman-teman yang belum menikah, semoga dapat orang tuanya dari istri yang demikian. Iya, yang percaya sama percaya itu bahwasanya anaknya mau diatur, diberikan bimbingan, bukan percaya bahwa tentang finansial. Itu balik lagi ya, kita harus banyak doa sama Allah. Gitu. Saya juga ada di fase itu Mas, jadi bener-bener nggak tahu makaninnya gimana, tapi ya yakin aja Allah ada di situ gitu kan. Orang mohon maaf nih teman-teman ya,
Mereka yang bermaksiat aja Allah kasih rahmat. Iya. Kita yang jaga wudhu, kita yang sholat 5 waktu, kita yang doanya sambil nangis, bahkan tidak ada masalah pun, masa Allah nggak jaga kita? Saya mikirnya gitu. Oh iya gitu. Akhirnya ada aja rezeki, dan bahkan sebelum menikah tuh saya ngerasain bener-bener banyak banget sebelum hari H itu loh, banyak banget Ustaz. Sampai saya bingung lagi, tenan murah ini aku gitu, banyak banget soalnya. Itu yang saya rasain juga Mas Obin. Jadi kayaknya kalau saya tanya teman-teman tuh kalau yang mau menikah biasanya tiba-tiba Allah cukupkan rezekinya. Iya. Kalau nggak percaya nanti tanya di teman-teman yang menikah, biasanya belum punya duit tiba-tiba amin 2 bulan 3 bulan tuh banyak jobnya. Iya, banyak banget. Kayak kalau Amin, amin ya. Nah, berarti kalau belum banyak jobnya belum siap nikah. Ya enggak gitu juga gitu. Iya. Enggak gitu. Jadi emang harus pasang badan ke langit ya Allah, tolong itu aja ya berarti ya. Baik teman-teman silakan yang mau tanya, kami buka pertanyaan. Nah ini, kamu nanya sendiri atau kamu dit? Oke, baik silakan untuk yang mau tanya boleh dikirim ke depannya. Baik. Oh ini maaf ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz atau Mas Bagas yang jawab nanti silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sudah janda kurang lebih 11 tahun. Bagaimana cara menata hati untuk bisa menerima membuka hati kepada seorang yang ingin berhubungan lebih serius? Masya Allah. Nah, ini kayaknya ini kalau Ustaz, antum kalau mau jawab pasti begitu, kayak masalahnya berat gitu loh. Apa pernah mengalami gitu loh Ustaz? Ini itu tempatnya Ustadz Alfian. Gak apa-apa Ustaz, itu. Berat ya. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Move on itu berat, susah. Kecuali sudah mendapatkan yang terbaik dari yang sebelumnya. Kalau buat yang jomblo, tidak ada move on. Adanya, lo betul ya? Move down ya. Adanya move up. Move up ya sih. Itu jauh lebih mudah dibandingkan move on. Ya. Kalau saya tidak tahu ini menjandanya karena apa. Tapi kalau kita berkisah tentang Rasulullah itu kan susah untuk move on dengan Ibunda Khadijah. Ketika Ibunda Aisyah itu cemburu setiap, bayangkan. Setiap kali Rasulullah nyembelih hewan kurban yang dikasih kolega-koleganya Ibunda Khadijah. Setiap kali apa yang diutamakan teman-temannya Ibunda Khadijah. Sampai-sampai apa sih untungnya ngasih kayak gitu, wong udah diganti sama Allah yang lebih cantik, lebih muda, perawan lagi gitu kan. Loh itu betul, itu ungkapan betul Ibunda Aisyah. Tapi luar biasa zaman Rasulullah yang itu menjadikan Ibunda Aisyah enggak akan dan nggak bakal mengungkit lagi kecemburuan itu hanya kepada sosok Ibunda Khadijah. Kalau yang lain oke. Tadi Mas Bagas cerita apa? Ibunda Aisyah sampai harus apa tadi Mas? Banting coba. Karena cemburu kan ketika Ummu Salamah atau siapa? Ketika di rumahnya Ibunda Aisyah, jatahnya Rasulullah ke situ, tiba-tiba madunya Ummu Salamah kayaknya maduku itu nggak punya suguhan, tak kirimi suguhan gitu. Laki perempuan itu kan. Cegas dia ya. Dan itu Rasulullah begitu sangat kalem sekali ketika menyikapi yang seperti itu. Ketika memiliki banyak istri loh ya itu ya. Rasul tidak langsung kamu ini ya perempuan enggak gitu. Rasulullah diem. Gharat umuk selesai gitu. Enggak usah digurus ya, biasa. Ibumu sedang cemburu kok. Selesai gitu, enggak akan menjadi headline news di berita Madinah kalau Rasulullah itu membiarkan istrinya melempar piring itu sampai kurmanya berhamburan, tidak begitu. Tapi memang betul perempuan itu semua, bukan perempuan, laki-laki dan perempuan itu ketika memang sudah pernah membangun sebuah bisa jadi adalah hubungan suami istri, ya entah itu karena sesuatu hal, ya kalau ketika disebabkan meninggal ya move on-nya susah. Oke. Kalau sesuatu yang lain, kayak mungkin nanti tema kasmaran terkait dengan KDRT tadi ya. Karena tahapan-tahapan untuk suami KDRT itu kan ada tahapan-tahapannya sampai lolos untuk bisa memukul istri itu kan ada tahapannya gitu kan. Tidak langsung ujuk-ujuk nendang, mukul gitu tiba-tiba kamu yang tak sentik loh, kan tidak begitu juga. Nah, tapi lagi-lagi move on tidak bisa, susah, sulit.
Jomblo move on tidak ada. Adanya move up. Ingat Allah, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Move on itu adalah bagi orang-orang yang pernah mengalami sesuatu yang istimewa, dan untuk dia sampai pada derajat istimewa lagi adalah mencari yang terbaik dari apa yang pernah dia alami yang dulu menjadi baik. Insyaallah. Begitu. Siap. Buat jomblo move up, kalau nggak remove ya. Baik, ya push. Oke, Mas Bagas mau nanggapin silakan. Ya, saya sedikit menambahkan dan mungkin mencerna di dalam kalimat Ustadz yang Masya Allah gitu ya. Jadi di kalimat beliau ini kan tadi kan bilangnya susah, itu artinya bukan berarti nggak bisa. Karena ada satu faedah psikologi yang disampaikan sama Ibnu Taimiyah seingat saya, an-nafsu la tatruhu syai'an illa bi syai'in. Jiwa itu tidak akan pernah tergantikan kecuali dengan jiwa yang lainnya. Artinya memang harus move on. Ya bisa, tapi susah. Dan alhamdulillah saya pernah melihat sebagian orang gitu ya. Dan saya tahu kisahnya. Jadi memang saya ingin cerita sedikit di sini. Seingat saya ibu itu tuh mungkin sudah lebih lama jandanya. Kan tadi 11 tahun ya. Setahu saya tuh yang saya tahu orang lain ya yang saya ceritakan ini mungkin lebih lama jandanya, anaknya sudah sampai gede-gede segala macamnya, dan alhamdulillahnya ibu tersebut akhirnya memutuskan untuk menikah lagi di usianya yang mungkin ya sudah berumur lah gitu. Nah, ketika seseorang itu ngelihat gitu ya, kok bisa akhirnya memutuskan mau nikah lagi, di antara pemikirannya adalah karena anak-anak saya nantinya kan akan menikah. Kalau misalnya ibunya itu udah punya anak ya, karena anak-anak saya nantinya akan menikah. Nanti kalau menikah semuanya pasti akan susah kalau ikut anak. Maka untuk menemani hari tua ya mau nggak mau saya harus berkorban untuk berusaha membuka hati lagi. Ya. Jadi memang balik lagi ke tadi pembahasan kita bahwasanya pikirkan akhir dari setiap perkara. Kalau misalnya yang bertanya ini tahu anaknya itu misalnya sudah punya anak 2 atau 3, nantinya bakal menikah, itu kan akhir dari setiap perkara. Oh nanti anak saya nikah, nanti anak saya akan pergi dari rumah, nanti anak saya akan sibuk dengan keluarganya, lalu saya dengan siapa? Nah itu kan pertanyaan. Jadi mungkin dengan seperti itu akan membuka lagi. Tapi ya balik lagi ya, keputusan kan masing-masing. Cuman kaidah psikologinya dari Ibnu Taimiyah tadi, ya kalau mau move on memang harus ada jiwa yang menggantikan. Meskipun tadi disebutkan sama saya juga bahwa kalau yang pertama itu susah, itu pun juga pernah disebutkan sama Ibnu Qudamah di kitabnya Mukhtasar Minhajul Qasidin, bahwasanya seseorang itu ketika sudah pernah terkait itu susah. Walaupun kalau susah bukan berarti nggak bisa. Nah, bukan susah berarti belum nggak bisa. Makanya kan Rasulullah SAW menganjurkan supaya kita menikah dengan yang gadis, diantaranya supaya itu menjadi magnet pertama. Nah, magnet pertama karena itu akan lebih melekat. Walaupun boleh juga nikah sama janda gitu sih. Itu kalau dari tambahan saya. Masya Allah ya. Bismillah, ini jadi quotes baru dan juga pemikiran baru bahwa mikirin akhirnya, segala sesuatu mikirin akhirnya gimana. Dalam banget. Baik, ada lagi Mas Radit? Wah, ini. Baik. Keburu satenya adem. Itu sate buat kita. Masya Allah. Oke, guys ya. Assalamualaikum Ustaz, saya di sini posisi mau nikah, tetapi kenapa makin mendekati hari H semakin ragu dan tidak yakin. Wow. Deg. Ya. Pertanyaannya, apa yang membuat ragu? Lo yang buat ragu apa? Kan gitu. Jadi kalau Mas Bagas berbicara akhir, coba kita mengulang awal perjalanan ketika kita sampai pada tahapan mau menikah itu seperti apa. Awalan itu memang berat, itu ya berat, tapi akhir dari awalan yang baik itu insya Allah baik. Maka saking beratnya itu kan mahfudat itu al-fadlu lil mubtadi itu kan. Ya keutamaan itu milik orang yang memulai. Artinya ketika kita mulai dengan kebaikan, akhirnya itu kan juga baik insya Allah. Nah, saya tidak bisa menduga apa yang menjadikan ragu. Hanya saja cari apa yang menjadikan itu ragu, coba dipastikan
kira-kira keraguan itu layak nggak untuk saya berikan kepada sesuatu yang menjadikan saya ragu itu, layak atau tidak, kan begitu. Ustaz, kayaknya kemarin silaturahmi diajak ke rumah ikhwannya, ditanya sama bapak, jawabannya pelenggak-pelenggu Ustaz. Nah, nanti terus kalau jadi suami saya kira-kira apa namanya gitu kayak gitu sama saya, ngobrol jangan-jangan nggak nyambung. Wah ini gimana sih comblang saya ini, wah nyalah ke comblang ini malah. Gitu. Loh, coba dicari dulu apa yang bukan ragu kan gitu. Karena menikah itu kan bukan ajang ya aku dapat ini loh, nggak ada gitu, gitu. Tapi kan ibadah salawase gitu kan, ibadah salawase. Jadi cari yang buat ragu apa. Nggak tahu mungkin Mas Bagas bisa menambahkan. Saya enggak. Silakan Mas Bagas. Iya, sedikit menambahkan, kalau ini kan berarti yang nanya kan masih muda ya berarti ya. Iya. Insya Allah. Nah, masih muda. Ada satu buku yang pernah saya baca, ini saya dari perspektif anak muda aja ya. Judulnya How to Stop Worrying and Start Living, karya Dale Carnegie. Di antara disebutkan situ, confusion ya is the biggest cause of worry. Jadi memang kebingungan itu adalah satu hal yang besar untuk orang itu jadi ragu atau jadi cemas. Jadi benar kata Ustaz tadi, tentukan keraguannya itu ragu karena apa, kebingungannya karena apa. Misalnya nih, saya ragu nanti suami saya begini ditulis. Kalau saya biasa sharing di kelas-kelas saya tuh, kita perlu menuliskan sesuatu yang ada di pikiran kita supaya lebih jelas. Ya, ambil kertas. Ini cara gampang tapi insya Allah berhasil. Ambil kertas, tulis di pulpen. Saya ragu kalau suami saya nanti ADRT. Saya ragu suami saya nikah lagi. Ya, saya ragu kalau suami saya ngasih Fortuner ya, kan ragu juga kan. Kan ragu juga ya. Keraguan-keraguan itu dituliskan. Ketika kita sudah melihat, oh ternyata saya ragunya itu cuma 1-2 hal aja gitu. Jadi ketika kita melihat sesuatu yang nggak jelas di otak kita, ditulis kemudian lebih jelas, maka kita akan ngerti, oh ternyata saya ragunya cuma 1-2 hal aja. Ya sudah, nanti cara mengatasi ragu ini apa? Misalnya saya ragu kalau nanti suami saya nggak berbuat baik sama saya, terus koridor berbuat baik itu apa? Kan banyak banget. Oh ternyata sama ya, saya juga kan belum tentu bisa berbuat baik sama suami. Ya, akhirnya jadi ketemu. Jadi itu cara yang paling jitu, dan bahkan cara ini setahu saya dipakai juga sama psikiater untuk mengeluarkan unek-unek yang kadang nggak jelas. Karena tadi ya, kebingungan itu menjadi hal sebab terbesar orang itu akhirnya jadi cemas. Kan tadi yang mau nikah kan cemas sebenarnya kan itu. Bukan bingung sebenarnya, lebih ke cemas. Cemas nanti begini-begini. Nah, kecemasan itu berhubungan sama kebingungan. Maka dijelaskan gitu ya, ditulis di kertas kebingungannya apa aja dan ada nggak solusinya. Ternyata solusinya banyak, ya sudah, berarti kebingungannya akan terjawab gitu sih. Itu kalau dari saya. Masya Allah, sudah jelas ya teman-teman. Jadi kalau misalnya ada kebingungan, keraguan dan apapun itu, dituliskan, mungkin bisa meringankan sedikit. Dan juga tentunya jangan diposting ya. Nanti kalian malah jadi bahan hujatan ya. Kena potong sidik-sidik gitu. Oke, silakan, ada yang mau tanya lagi? Boleh? Boleh tuliskan teman-teman pertanyaannya. Apa sudah tidak sabar akan sate? Ya, silakan yang mau tanya, Ikhwan atau Ahwat. Mas Bagas, gimana cara menyikapi kalau misalnya memang si pasangan ini modelnya memang berapi-api gitu kan. Jadi tiba-tiba menemukan kesalahan dan itu di blow up gitu. Nah, itu cara menghadapinya gimana kalau dari kacamata Mas Bagas? Ini udah nikah apa belum nikah? Udah nikah loh. Masa mau ngomongin sama pacaran. Gimana? Ya, bismillah, Alhamdulillah, izin Ustaz. Ini harusnya jawab duluan, saya kan nomor 2. Kenapa saya dulu? Nomor 2 oke, gas dong. Ya kalau suaminya menggebu-gebu, bagaimana istri menanggapinya gitu kan. Yang pertama, balik lagi, itu ujian. Mungkin juga jadi istri itu jadi merasakan. Makanya ada satu faedah menarik di kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin itu, di antara manfaat kita bersosial, kita jadi lebih ngerti. Jadi misalnya gini, istri jadi ngerti, oh ternyata kalau saya jengkelan tuh suami bisa marahnya sebegitunya ya.
berarti kalau suami itu marah-marah sama saya gantian misalnya, berarti mungkin saya sejengkel itu ya gitu. Jadi lebih ngerti perasaannya seperti apa gitu. Nah itu yang pertama. Yang kedua, balik lagi, wa may yaksibu itsman fa inna ma yaksibu ala nafsi. Pokoknya kalau ada sesuatu yang menjengkelkan hidup kita, itu pasti ada hubungannya sama dosa kita. Pasti. Karena itu di Quran surat An-Nisa ayat 111 itu jelas, itu kaidah hidup. Ya kaidah. Bahkan saya tadi itu mau nambahin sedikit waktu Ustaz bilang ini berhubungan sama dosa-dosa lama gitu kan. Iya, ada satu kisah, boleh saya ceritain dikit gak? Boleh. Ini mungkin sebagai penutup. Jadi ada satu kisah diceritakan dari Muhammad Ibn Sirin ya, anaknya Muhammad bin Sirin, Abdullah bin Sirin. Muhammad bin Sirin itu ulama yang senior gitu ya. Suatu ketika ayahnya ini pernah merasa nggak nyaman di salah satu harinya, ya. Kemudian setelah ditelaah ayahnya ini Muhammad bin Sirin ini rahimahullah, beliau berpikir, saya seminggu ini dosa apa ya? Oh nggak ada. Kita kan ngomongin ulama ya, beda sama kita. Kita 2 menit lalu ada dosanya gitu. Ya kemudian nggak ketemu nih seminggu. Lanjut, sebulan ini saya mikir dosa apa ya? Nggak ketemu. Terus sampai berapa tahun tahu nggak? 40 tahun. Mundu arba'ina sana. Kemudian setelah 40 tahun ketemu, oh iya, 40 tahun lalu saya bikin dosa. Tahu dosanya apa? Muhammad bin Sirin mengatakan, ya muflis, wahai orang yang bangkrut. Itu dosanya para ulama ya, kita subhanallah gitu ya, dosanya banyak banget. Itu dosanya para ulama itu mengatakan wahai orang yang bangkrut, dan ngomongnya pun sama orang yang bangkrut. Karena bisa jadi kan orang sakit hati ya kan. Padahal yang benar ngomongnya benar. Nah kemudian Muhammad Ad-Darani menjelaskan, merinding saya, menjelaskan kisah ini. Kemudian sesungguhnya orang dahulu itu ta'rifuni, mereka mengetahui, ta'rifuna min aina yu'taun, mereka mengetahui dari mana dosa-dosa itu datang, dari mana rasa nggak nyaman itu datang, mereka mengetahui. Ya, adapun kita la tadri min aina nu'taun, adapun kita nggak tahu itu tuh sebenarnya efek dari dosa yang mana. Subhanallah. Itu poinnya ya. Jadi kalau tadi saya merinding sekali sampai 40 tahun gitu. 40 tahun ternyata dosanya cuma bilang wahai orang yang bangkrut gitu. Nah, kita dosanya banyak sekali. Makanya itu kaidah hidup, ketika menemui hal-hal yang kurang nyaman, pahami bahwa itu pasti efek dari dosa kita, dan itu bukti cinta Allah, karena Allah pengen dosa kita tuh berkurang di dunia ini supaya nanti kita ketemu sama Allah dengan gak bawa dosa itu. Insyaallah. Saya jadi ingat ini nih, analogi dari guru saya tuh. Kamu kalau cebok tangan sendiri kan? Nah ya udah, kalau kamu ada dosa ya kamu sendiri yang bersihin ya. Maksud saya nggak jadi curhat. aduh. Kembali lagi ke kita berarti ya. Kita mungkin nggak sengaja kayak pas lagi di jalan kayak itu kok hidupnya kayak gitu. Yeah. Padahal cuma begitu. Ternyata nggak terima malaikat, dan akhirnya kita kena dosanya, Ustaz. Yeah. Gimana cara membentenginya, Ustaz? Apalagi kan baru selesai, baru nikah nih, terus akhirnya tahu jebul ngene bojoku, nah gitu loh. Ya gak gitu. Gimana? Sabar sama syukur. Dah. Oke, baik ya. Kayaknya nanya orang yang salah kayak gitu. Itu kalau panjang jawabannya bisa panjang. Itu kan singkatnya ya sudah sabar. Kan begitu. Soalnya sobrun di ahlika sobrun. Jadi sabar untuk keluarga itu kan 2 kali sabar. Yang itu menunjukkan ya sudah, kalau 2 kali sabar berarti ya kita dituntut untuk banyak-banyak syukur dengan apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Bukan kita terus, berarti kalau pasangan saya jelek ya tak jar kewe dan tambah jelek. Kalau kita syukur karena la azidanakum ditambah jeleknya, yo enggak gitu juga kan gitu kan. Yo enggak gitu juga. Artinya ketika memang satu dengan yang satunya kok ada tadi mungkin cekcok atau marah dan sebagainya, itu coba pola komunikasi yang dirubah, dan ketika ada masalah segera dituntaskan. Tuntas itu maksudnya begini, kan banyak nih kenapa ada mengungkit permasalahan yang lalu, karena permasalahannya tidak tuntas gitu loh. Ini kalau mau dikaitkan sama pendidikan anak, itu juga begitu. Karena anak itu punya memori rekam yang luar biasa. Loh, jangan teman-teman lah punya rekam jejak dengan orang tua kayak apa sih di masa kecil itu. Wah, aku dulu itu kan cerita kan menggembur. Sama ketika
kita laki-laki dan istri, suami dan istri punya masalah itu dituntaskan. Cari waktu yang memang bisa untuk menuntaskan permasalahan itu. Tuntas, yang penting tuntas. Ketika tuntas, sama-sama ridho dan lega, itu udah, insya Allah tidak terungkit lagi. Amin. Insya Allah. Bismillah. Mudah-mudahan begitu. Karena yang yang dipraktekkan begitu. Bismillah. Baik, ada lagi masalah ini? Cukup ya? Oke, baik. Ini kajian spesial ya teman-teman karena ada makan malamnya. Ada lagi bertanya sebelum ditutup? Sudah. Oke. Sudah lapar kayaknya ya. Oh, sudah. Ada satu. Oke, baik. Nah, ini lihat ini. Oh, lagi ditulis. Lagi tulis ya. Ustadz, saya mau menikah tapi calonnya siapa ya? Pertanyaanmu swapu kamu ya. Jadi tadi Mas Bagas sempat bahas tetap kita memperbaiki level up diri itu berarti semuanya ya, penampilan, pola pikir, ilmu gitu ya. Betul, tapi cuman tadi sedikit saya tambahkan kalau misalnya suami atau istrinya atau perempuan laki-lakinya yang sampai mencederai KDRT segala macamnya itu sudah ranah fikih berbeda. Nah, itu udah boleh misalnya nyari ustadz atau misalnya apa segala macam hanya memutuskan untuk misalnya sampai cerai itu boleh karena itu sudah mencederai. Beda kalau tadi cuma marah misalnya banting roti bakar nggak apa-apa gitu, cuma roti bakar. Tapi kalau sudah ranahnya ke sana itu hal yang berbeda gitu. Jadi yang kita bahas tadi sama ustadz itu hal-hal yang masih wajar ya. Gitu. Kalau sampai marah dikit sampai ditembok-tembokin misalnya itu hal-hal yang sudah boleh untuk meminta diceraikan itu. Tapi banyak juga Ustaz yang bucin, nggak mau lepas dari pasangannya, gimana tuh? Padahal udah dipukulin, udah injek-injek. Berpikirnya akhir tadi. Oh, Masya Allah. Loh betul. Ya. Nah kalau saya nanti anak saya gimana? Nah, ada yang begitu. Tapi ya kalau minta cerai pun sah-sah saja sih. Karena udah dan itu sangat diperbolehkan. Sebenarnya kan kalau kita mengacu pada ayat Quran itu kan KDRT itu kan pada level yang dimana tidak sampai menyakiti. Ibnu Abbas itu mengatakan kalau kamu memukul istri itu ya mukul yang tidak sampai menyakiti walaupun boleh gitu loh. Kan yang ditakutkan ketika suami mukul istri itu adalah ketika istri itu adalah berbuat tidak benar di belakang suaminya. Suami nggak ngerti, iya istriku kok begini, tapi suaminya nggak ngerti, gitu loh. Nah, dikhawatirkan itu dan ketahuan sama suaminya. Pertama yang dilakukan adalah wahjurhuna ya. Jadi diajar dulu bukan diajar, wa'idhuhunna, dikasih nasihat pelan-pelan. Kok masih gitu juga? Wahjurhunna fil madaji. Jadi kemudian pisah nih tidurnya, yang istri di sofa, laki-lakinya yang di kasur. Iya, itu kayaknya agak lain tuh ya. Ya gitu ya. Itu. Kok ternyata istrinya masih senang tidur di kasur, tidur di sofa, berarti kan ngeyel nih, dipukul. Dan itu tidak boleh langsung pada tahapan langsung dipukul, tidak boleh. Pilihannya harus ini bertahap, dinasehati, tidurnya terpisah, baru dipukul ketika memang tidak mempan. Nasihat, pisah tadi tidurnya. Itu pun Ibnu Abbas mengatakan pukulan yang tidak sampai mencederai. Nah kalau pukulan saya mencederai, sah-sah saja bagi seorang istri mengajukan cerai, talak. Gitu. Baik, tidak sampai mencederai ya teman-teman ya. Itu aja ya Pak ya. Silakan Mas, ada lagi pertanyaan terakhir. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz mau tanya, nafkah yang diberikan untuk anak yang ikut mantan istri itu sesuai kemampuan mantan suami atau sesuai kebutuhan anak? Iya. Mana Ustaz Alfian? Saya tidak bisa jawab Mas. Masya Allah. Wallahu a'lam. Sebagai. Nafkah yang diberikan untuk anak yang ikut mantan istri itu sesuai kemampuan mantan suami atau sesuai kebutuhan anak? Suami istri cerai, anak ikut istri, kan kewajiban nafkah dari suami. Ini kadarnya seperti apa? Ya kadarnya seperti apa Mas?
Oh ya, bismillah, sedikit saya jawab dikit ya yang pernah saya pelajari di fikih. Jadi kalau hal-hal yang membingungkan seperti itu maka balik ke urf, balik ke adat. Ya balik ke ketentuan masing-masing. Kalau misalnya orang itu beranggapan bapak itu menafkahi anaknya yang sudah cerai misalnya sampai sekolah SMP, ya berarti itu kadarnya kurang lebih seperti itu. Jadi menyesuaikan dengan kondisi urfnya, kondisi lingkungan. Tapi kalau misalnya anaknya udah gede kok belum dikasih duit, pertanyaannya adalah anak itu wajib dinafkahi sampai balik. Ya sampai balik. Jadi kalau misalnya anak itu sudah balik, sudah 17 tahun misalnya, kemudian ibunya bilang bapakmu nggak pernah ngasih, ya 17 tahun itu memang sudah nggak, bapak itu udah nggak berhak ngasih lagi memang, maksudnya bukan nggak berhak, tapi sudah nggak punya kewajiban lebih untuk ngasihani, jadi ngasihnya cuma sampai balik aja. Ya berarti itu diantara ketentuannya tadi sampai balik, ya sampai balik, ya gitu sih. Setahu saya dalam fikih seperti itu, kalau sudah balik lebih di atas balik, maka dia sudah mencari usahanya sendiri gitu. Wallahualam. Masya Allah. Baik teman-teman, itu pertanyaan penutup di pertemuan kali ini, yang tentunya kita sama-sama berdoa semoga Allah hadirkan terus pemikiran-pemikiran Quran dan juga hadis, dan juga tentunya tadi sampaikan juga salah satu quotes yang menarik bagi saya, pikirkan akhirnya akan apapun yang kita hadapin, dan pastinya semua akan diuji, namun juga harus yakin bahwa ya itulah sebagai upaya Allah untuk membersihkan kita sebelum kita berjumpa di surganya Allah. Amin. Amin. Baik, mungkin sebelum kita tutup dengan doa, Ustaz. Teman-teman semuanya, alhamdulillah ini kesempatan yang luar biasa, dan mudah-mudahan Allah berikan kita kebaikan dan keistiqomahan untuk kita semuanya. Satu hal yang coba kita ingat bersama-sama, majelis yang kita lalui bersama ini mudah-mudahan menjadi wasilah kita untuk semakin senang dengan majelis ilmu dan semakin tercerahkan dengan tema yang disampaikan oleh terutama Ustaz Alfian, dan tentunya juga tamu undangan. Kalau di kesempatan malam hari ini berarti ada Mas Bagas. Mudah-mudahan banyak hal yang bisa kita ambil dari beliau, mengingat saya setidaknya beberapa kali dan sering melihat aktivitas di media sosialnya luar biasa. Jadi teman-teman bisa dan harus melihat aktivitas beliau di media sosial seperti apa, Instagram beliau. Jadi setidaknya itu menjadi tambahan pengetahuan untuk kita semuanya. Niatkan untuk ibadah, niatkan untuk kita menjadi baik dan dimampukan untuk bisa mengamalkan kebaikan itu. Kemudian yang selanjutnya adalah hamba Allah yang menghadirkan kopi di hadapan teman-teman semuanya. Kemudian nanti selepas kajian ada sate ayam. Ini dari hamba Allah yang sedang sakit, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sakit yang sekarang sedang dirawat inap di salah satu rumah sakit di Semarang. Mudah-mudahan wasilah sedekah yang diberikan beliau untuk majelis kita di kesempatan malam hari ini menjadi wasilah penyembuh dari sakit yang beliau derita. Walaupun beliau tidak meminta untuk didoakan, tapi setidaknya menjadi bagian dari seorang muslim untuk kita sadar diri, memiliki perhatian, memiliki kesadaran untuk mendoakan saudara kita, terlebih adalah yang bersama walaupun tidak hadir jasadnya, dia ada bersama dengan kita, tapi hadirnya berupa dalam bentuk tadi bungkusan segitiga, di dalamnya ada tusukan ayam yang ada bumbunya. Tapi setidaknya itu menjadi wasilah untuk beliau mendapatkan kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'una bi ihsani radhiyallahu warda 'anna mahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat.
Allahumma inna nas'alukal khair. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma arzuqna hubbaka wa hubba man yuhibbuk warzuqna al-amal alladhi yuqarribu ila hubbika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah la tad'alana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa faradtah wa la daynan illa qadaitah wa la hajatan min hawaiji dunya wal akhirah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Allahumma innaka afuwan karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkul munkarat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik teman-teman, alhamdulillah malam hari ini sudah kita dapatkan banyak sekali insight dan semoga bisa benar-benar membuat kita semakin mengedepankan Allah dan juga Rasulnya dalam menghadapi segala apapun ujian Allah. Baik, sebelum kita makan ya, nah ini yang paling tunggu-tunggu nih ya. Jadi selama ini baru ini doang nggak kita makan ya? Masya Allah ya. Baru ini ya. Baik, kalau gitu kita siap-siap untuk berdoa ya. Kita doa bersama teman-teman. Semoga yang kita makan dan juga minum menjadikan kita semakin mudah untuk beramal soleh. Amin amin amin. Jadi juga menjadikan kita semua menjadi hamba yang pandai bersyukur. Amin amin. Menjadi wasilah datangnya ketenangan, kebahagiaan, keberkahan dan keistiqomahan. Dan untuk orang baik yang menyajikan, menghadirkan makanan, semoga Allah mudahkan untuk selalu dekat dan juga ingat pada Allah, dimudahkan untuk ke Baitullah, dan yang mungkin belum haji dimudahkan untuk bisa berhaji. Tentunya dengan haji terbaik bersama orang-orang terbaik juga terbaik. Allah berikan nafi wa razaqtana wa qina azabannar.